Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yordan Kurniawan Mulyana. Dalam pertemuan kali ini saya akan melakukan atau membahas kesenjangan antara ekonomi dan motivasi belajar dengan dosen pengampu Pak Fajar Awang Irawan SSI MPD PhD dan Pak Yuwono SSI MPD. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian motivasi. Motivasi merupakan salah satu determinan penting dalam proses pembelajaran. Motivasi dalam belajar juga berperan menumbuhkan gairah, menumbuhkan rasa senang, dan menumbuhkan semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi motivasi ini sangat penting untuk siswa atau peserta didik untuk meraih sebuah prestasi. Dan selanjutnya ada pengertian motivasi belajar. Menurut Hamalik, motivasi berasal dari kata motif yang artinya dorongan yang terarah kepada pemenuhan psikis dan rohania. Sehingga motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan atau reaksi untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jadi semakin tinggi motivasi seorang peserta didik, maka akan menimbulkan rasa semangat, gairah, dan rasa senang dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, jadi semakin tinggi motivasi, maka akan mendapat sebuah prestasi yang akan didapat. Selanjutnya, kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi setiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang keadaan sosial ekonominya tinggi, ada yang sedang, dan ada juga yang kondisi sosial ekonominya rendah. Sosial ekonomi menurut Abdul Shani adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Kondisi sosial ekonomi seseorang tentu mempunyai peran terhadap perkembangan anak-anaknya. Keluarga yang mempunyai status ekonomi sosial yang baik akan memberi perhatian yang baik pula dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan memikirkan masa depan anak-anaknya. Sehingga orang tua dengan kondisi sosial ekonomi yang baik mampu memenuhi kebutuhan belajar anak-anaknya, sehingga anak-anaknya merasa nyaman dan memaksimalkan belajar tersebut dan prestasi dapat didapatkan. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi status sosial ekonomi. Yang pertama, ukuran kekayaan. Semakin kaya seseorang, maka akan semakin tinggi status seseorang di dalam keluarga. Yang kedua, ukuran kekuasaan. Semakin tinggi dan banyak wewenang seseorang dalam masyarakat, maka semakin tinggi tingkat status ekonomi seseorang tersebut. Yang ketiga, ukuran kehormatan. Orang yang disegani di masyarakat akan ditempatkan lebih tinggi dari orang lain dalam masyarakat. Yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini sebagai ukuran yang dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pengaruh kesenjangan ekonomi dan motivasi belajar. Keadaan kondisi sosial ekonomi memiliki peranan krusial terhadap proses perkembangan anak. Jadi sekali lagi kondisi sosial ekonomi yang baik mampu memiliki peran krusial terhadap proses perkembangan anak. Contohnya, keluarga dengan ekonomi yang mencukupi menyebabkan lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarganya akan lebih luas. Anak akan memiliki kesempatan lebih luas mengembangkan pengetahuannya.
Yang kedua, sebuah keluarga dengan ekonomi yang mencukupi menyebabkan lingkungan material dari keluarganya berkuasa. Yang ketiga, ekonomi yang serba terbatas akan menghambat siswa untuk sekolah sehingga tidak sedikit siswa yang kehilangan semangat untuk belajar di sekolahnya. Selanjutnya, faktor biaya merupakan faktor yang sangat penting karena belajar dan kelangsungan memerlukan biaya. Ya, jika bersekolah tentu memiliki biaya yang tidak sedikit. Ada biaya SPP, biaya untuk membeli kebutuhan belajar, yaitu seperti buku, alat tulis, maupun yang lain-lainnya. Selanjutnya, keadaan sosial ekonomi orang tua erat hubungannya dengan motivasi belajar anak. Jika dalam keluarga miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi, akibatnya kesehatan anak terganggu dan motivasi anak berkurang. Jadi, kesimpulannya, pengaruh kesenjangan ekonomi dan motivasi belajar ini sangat berpengaruh untuk kegiatan belajar seorang peserta didik. Seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.